Hai, selamat pagi, siang, sore, malam. Dan hari ini kali ini kita akan ngebahas dikit-dikit tentang flashback tentang Peculiar Paths, The Bear Story dan juga Bebop Radio ke depan karena gue mendengar beberapa tips dan saran-saran dari para kalian semua ya. Jadi coba kita bahas satu-satu. Yang pertama itu yang waktu saja gue sadarin adalah sound gue kemarin-kemarin itu kayak ada suara listrik bocornya gitu, nggak tahu kenapa. Tapi ya memang suaranya kayak gitu, kayak ada suara kers, kers gimana gitu. Jadi agak cukup mengganggu ya ketika gue dengarkan suara itu dengan headphone dan juga gue mendengar suara itu ya agak terganggu ya. Mohon maaf ya. Namanya juga itu apa? Podcaster abal-abal. Jadi ya ginilah suara gue yang masih belajar untuk ya menggunakan perangkat yang gue miliki saat ini. Kalau misalkan gue bisa konsisten ke depannya, tidak menutup kemungkinan gue akan membeli perangkat yang lebih profesional untuk melanjutkan audio blog ini sih. Terus yang kedua itu adalah di antara beberapa dari kalian ada yang mungkin sering nagih gitu, mana updatean, mana gua di podcast gua di sebelah yang di Pad, kok nggak lo olah-olah. Mohon maaf ya, karena saya melakukannya itu hanya voluntary, jadi sebenarnya rekamannya bisa kalian dengar di beberapa platform lain yang versi raw, misalkan yang mentah ya. Ada yang saya upload di SoundCloud, ada yang saya upload di YouTube, YouTube dan juga di platform lain itu versi raw, tapi untuk versi yang diolahnya memang betul-betul saya belum ada kesempatan untuk mengolahnya, jadi mohon maaf ya teman-teman yang sempat saya minta bantu untuk merekam podcast tapi belum sempat saya olah. Itu kayaknya tips-tips yang dan tips-tips saran-saran yang sempat diberikan kalian pada diriku itu kira-kira seperti itu. Tapi seperti yang kalian ketahui ya, kalau di Bebop's Radio ini ngomongnya juga belum terlalu lancar sih, ini ngomong tentang bebop itu apa. Jadi secara umum sih di sini saya akan lebih berbicara tentang apa-apa aja sih yang ingin saya ungkapkan dalam seminggu terakhir ya, kayak weekly diaries atau something like that. Jadi karena ada beberapa hal yang saya pengen dengar kembali buat diri saya sendiri di suatu saat di masa depan, ataupun mungkin yang kalian enjoy untuk dengar-dengar podcast ini. Kadang juga nggak, kadang sih ini lebih seringnya di podcast ini nggak ada skripnya, cuman pointing-pointing yang akan diungkapkan. Bahkan sekarang aja nggak ada skripnya. Well, podcasting adalah salah satu ekspresi saya untuk mengungkapkan perasaan-perasaan dan hal-hal yang ingin diungkapkan. Karena kalau buat nulis kan kita agak cukup lama ya harus berpikir. Ya sama aja sih, podcast juga harus mikir ya.
Tapi sekarang ini saya podcast merekamannya pukul 12.52 AM tengah malam dan nggak bisa tidur, pengen ngobrol sama seseorang tapi kayaknya udah pada tidur orang-orang atau gimana ya. Jadi ya udah saya ngobrol sendiri aja di sini. Tapi sempat suatu ketika ketika saya akhirnya memutuskan untuk serius memulai catatan harian untuk saya ini lewat 2 platform ya. 3 sebenarnya, 4, 5, banyak deh pokoknya. Tapi ada beberapa hal, ada platform yang saya gunakan untuk sampai kita bisa cerita hari ini. Sebentar, sebelum kita cerita atau saya cerita, saya izin minum air dulu. Jadi beberapa saat lalu saya sempat cobain tuh, ya sebulan terakhir ini lah, nyobain namanya TikTok. Mulai dari melihat konten-konten di sana, lalu berbagi dengan teman lewat direct message, saling komentar, saling mention dengan teman. Kemudian pada akhirnya saya melihat orang-orang, wah orang-orang bisa dapat gift nih dari live TikTok. Menarik juga ya. Kemudian ada bisa jualan nih dari live TikTok. Menarik. Makanya setelah dari itu saya udah mulai tuh, oh ya udah deh kita coba caranya gimana, coba gain gain followers, gain viewers supaya bisa live TikTok. Dan akhirnya saya bisa mencapai hal tersebut, bisa live TikTok dan gain viewers lewat VT-VT yang ada. Hanya saja ketika itu setelah mencapai hal tersebut kok rasanya gampang ya. Rasanya saya tidak enjoy untuk membuat konten-konten di sana, dan untuk membuat live itu kayaknya kayak gimana gitu. Ya karena saya bukan, I'm no one there, so I'm not, gak ada temen gitu saya. Ya temen yang gue kayak hitungan jari lah, tapi ya kayaknya gue menyerah dengan TikTok dan nggak bakal lagi live di sana because I don't see any particular reason why should I'm doing TikTok live or anything live show in any platform. Why? And why? Why should I go there? Why should I do that? Why? So basically TikTok buat gua itu kayak sebuah buku harian lah, dimana gua bisa buat satu video pendek di sana. Tapi untuk live, walaupun gue udah mencapai live tersebut, terus untuk jualan di situ kayaknya it's not my things. Mungkin rezeki orang lain yang di sana, tapi gue kayaknya nggak bisa di sana. Dan dulu gue sempat mikir, apakah gue bisa menggunakan TikTok sebagai media platform untuk gue bisa menjadi seseorang ataupun dapat passive income segala macam. That it's really hard to be a TikToker, to be honest. And when I see people that they're amazing, they always have stories to tell, they have something, the X factor, they have to become the TikTok celebrity or something. But the content there's the algorithms are literally not the things that I like. That's why I made, the Fodlan.com yang segala macamnya, karena gue rasa ya kayaknya gimana gitu kalau misalnya di TikTok tuh.
Jadi untuk rekan-rekan yang dengar ini atau di saat ini saya punya TikTok di @peculiarpets. Sebenarnya satu lagi ada TikToknya @rizky_aulia, Rizky Aulia. Cuman lupa password, entah itu loginnya apa, itu gak bisa diakses dan cuman followingnya juga satu. Ya gue nggak tahu itu passwordnya apa, tapi udah sempet request untuk itu sih apa delete. Nanti kalau misalnya udah bisa gue bakal reclaim name tersebut, diganti dari Peculiar Pet ini ke @rizky_aulia. But do I really need that? Maksudnya kayak yaudah lah nggak usah pakai Peculiar Pet doang. Jadi ya I don't see TikTok is my thing. So what I'm gonna do to make or to store my videos? Kayaknya gue bakal stop buat recording podcast ini tengah malam kayak gini deh. Ini 12:59 dan kenapa otak gue berasa suntuk dan buntu ya untuk mendengar semua ini. Tapi ya ini ocehan sebenarnya tadi gak penting ya, cuman ngabisin durasi doang dan kuota kalian selama kurang lebih berapa menit ini, sekitar hingga 12 menit supaya ketutup doang. Ya udahlah, lo gue mending tidur. Gue juga gak tahu apa yang gue ocehkan malam hari ini, but kayaknya audio ini bakal bikin pendengar gue rada malas ya. Tapi apa ya, oh coba tunggu minggu depan. Ini mungkin bakal hari terakhir. Gue bakal coba nih minggu depan, gue coba record pagi-pagi supaya lebih cerah gitu, lebih tertata, lebih teratur. Dan gue ingat pada salah satu episode podcast di sini ada judulnya adalah sikap dan perilaku. Nah, sikap perilaku itu gue rekam pukul 6 pagi. Ketika gue bangun dan belum beraktivitas banyak, itu skripnya udah gue bikin dari malam dan gue bisa ngobrol dengan enaknya. Kadang gue mikir ya, apakah gue itu adalah morning person atau night person? Tapi yang gue tahu adalah gue itu aktif mulai berpikir segala macam itu di sekitar pukul 4.05, sekitar 3.45 itu kayak enak gitu. Ketika dulu ngerjain skripsi, tesis gitu kayak enak ngerjain pukul segitu, dari mulai ini ya sekarang jam jam satuan ini. Itu kayak otak gue itu bekerja gitu sampai nanti di siang hari kan jam 10-an. Nah, kalau di jam 12-an sampai jam 6 itu pas siang sampai ke sore itu kayak males banget. Kayak pengennya tuh cuma rebahan, main, istirahat, itu kayak main coffee break itu pengennya selama itu gitu. Dari obrolan gini juga gue tersadar mungkin gue adalah emang orang yang morning person, bener-bener morning ya kayaknya. Dari jam 2 3 pagi sampai jam itu memang kayaknya waktu yang paling pas buat gue beraktivitas. Nah, kadang dengan ngobrol kayak gini doang nih, gue merasa gue curhat tapi ke diri gue sendiri. Gue bertanya, tapi tadi yang kalian denger gue tahu jawaban sendiri. Berarti gue termasuk morning person ya guys. Oke, gue nggak habis pikir gue ngomong apaan sih di episode ini. Atau bisa jadi gue mending rekam pagi kayak konsep dulu ya. Kebetulan dulu gue bikin renungan akhir pekan di mana pagi-pagi itu gue siaran selama 1 jam lah di mana. Cuman 1 jam kan kelamaan untuk satu podcast ya. Kadang bisa bikin kalian malas juga mager buat dengerin ya.
Sebenarnya gue konsepnya di podcast atau radio atau apa sih? Gak jelas sih bang konsep podcast gue yang monolog ini. Ya monolog podcast lah bro. Iya sih bener. Gue ngapain ngomong sendiri jam segini? Iya benar. Berarti gue akan buat kembali nih di suatu room di renungan akhir pekan di Clubhouse. Nanti gue akan rekam ke sini. Di sana gue akan bercerita monolog selama berapa lama ya, gengs? Setengah jam deh ya. Setengah jam terus 15 menit. Setengah jam kayaknya paling oke buat podcast, buat kalian ngobrol-ngobrol, buat ngobrol secara pribadi tentang keseruan gue di minggu ini. And I don't fucking care if someone join or not, because I just want to create something for me in the future so I can listen again myself in the future. Ya Allah, apa yang saya bacotkan selama 10 menit terakhir ini, 15 menit terakhir ini, apakah berguna bagi halayak manusia? But inilah sebuah obrolan ngalor ngidul tidak penting yang ketika saya mengalami brain freeze otak. Oh my god, apa yang gue sebutin di awal sama di akhir seperti gak nyambung. Gue mau apa sih anjay? Kayaknya udahan dulu deh episode yang gak jelas kayak gini tuh. Episode yang bener-bener kagak jelas yang gue ngomongin. Tapi udahlah, udah kelamaan juga, ngapain buang-buang waktu kalian. But well, gue summary sedikit nih, saya ingat-ingat gue ya. Karena Bebop's Radio bener-bener no script ya. Kadang gue pointing poin-poin yang gue sampein, kadang enggak gitu. Cuman ya free speech kayak gini. Pada saat lagunya muncul di break lagu, gue mikir sesuatu yang ingin gue sampaikan. Kadang-kadang seperti itu. Kalau gue sampai di awal adalah tentang apa ya? Gue lupa. Tadi di awal gue ngomong apa sih guys? Ada yang bisa bantu gak? Tadi gue ngomong apa sih di awal? Gue lupa. Udahlah, tapi minggu depan coba gue bakal ngobrolin tentang asuransi, terus investment di umur-umur kepala tiga gini ya, buat kalian denger di umur 20-20-an ya, bersiap-siap apa yang harus kalian persiapkan tiga kalian umur 30-an. Itu aja lah gue suntuk. Akhir kata, terima kasih sudah membuang 20 menit kalian yang berharga dengan mendengarkan podcast ini hingga akhir. Kalau kalian dengar, you are truly my biggest friends because you listen to this ending of the podcast. See you guys and have a good days. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan.
Dengarkan pula podcast utama saya, Pick Your Path, di mana saya akan berbincang-bincang dengan rekan-rekan tentang suatu kesalahan. Karena kita tidak punya waktu cukup banyak untuk menjalani kesalahan orang lain. Jadi kita bisa belajar banyak dari kesalahan-kesalahan dan kesuksesan mereka. Bye-bye, sampai jumpa di sana. I love you guys.